Halo, Halo. selamat datang di Ruang Ngobrol. Yep. Jadi konten yang kayak seperti ini tuh kita ruang ngobrol, kita akan bahas berbagai hal tentang komik, video game, film, lebih spesifik ke sci-fi, superhero, action kayak gitulah. Dan mungkin nggak cuma soal filmnya aja ya, kita juga bakal bahas tentang sekitarannya. Ya, termasuk Dapurnya. produksinya, ya, produksi dapurnya kayak gitu. Nah, kali ini di sekitaran tanggal take kita saat ini Ya. itu isu yang santer banget beredar adalah DC Comic Warner Bros itu mau dijual. Waduh, saya beli 3 pas. Dijualnya ke Transcorp katanya. Bukan ya? Bukan. Ya nggak apa-apa lah, untung nggak kayak MNC. Oke, gimana Mas Gabe temuan dirimu tentang DC Comic? Saya kan orang DC Comic nih. Gitu ya. Anda orang Saya orang disikut. Jadi dari apa yang saya baca terakhir Mas Bagas, Yes. memang berkat merger barusan yang terjadi antara Warner Media dan Discovery. dan Discovery, ini ada semacam apa ya istilahnya ya, semacam seleksi dari kedua pihak ya, Oke. tentang apa-apa aja yang bisa dijual dan apa-apa aja yang mau di drop. Nah, mereka mau mengkhususkan diri apa sih? Betul, Gitu kan? betul. Satu hal yang sudah sangat jelas itu adalah kontennya Discovery. Oke. Dan terutama documentary by demand ini sesuatu yang baru karena di mana Oh, sebelumnya ya oke, kan oke. orang Menarik. apa namanya dokumenter kan ya udah ikut aja apa yang ada gitu. Tapi sekarang dengan Discovery sudah terbuka menjadi streaming, Yes. ya kan, dan ditambah dengan kekuatan dari Warner Media, mereka bisa buat documentary on demand. Oke. Ini sesuatu yang sebenarnya nggak baru lagi karena Disney sudah pernah melakukannya. Cuman kan Discovery bukan Disney ya. Yes. Nah sekarang mereka udah punya tambahan kekuatan, jadi mereka bisa untuk membuat documentary on demand. Nah salah satu yang dianggap berat untuk diangkat ini adalah DC. Beban. Yes. Buat mereka ini dianggap beban. Karena apa? Karena DC itu mau dibilang profit, nggak profit. Komiknya juga pada saat ini kan nggak terlalu kenceng ya. Maksudnya Yes. penjualannya nggak sefantastis sebelumnya. Dengan mereka berusaha membuat seri-series yang kalau saya bilang istilahnya woke ya. Jadi kekinian lah. Mereka bikin Rebirth ya kan Yes. dengan Batman yang gold hitam. Ya, ada karakter-karakter yang diperbarui mitologinya. Betul. Ada Dark Detective juga. Iya ada Dark Knight. Cuman serinya tetap nggak terlalu selling gitu. Yes. Dan memang to be honest soal komik ini nggak hanya dialami sama DC ya, Bener. tapi juga Marvel juga. Dan di luar dua besar itu juga Ya mereka juga ngalamin. Bahkan dari Jepang dan Eropa juga mengalaminya. Cuman ya kan ketika ketika kamu sebuah perusahaan komik dan perusahaanmu diakuisisi atau di merger sama perusahaan lain, sementara produkmu nggak banyak menjual, kan berat jadinya ya kan? Pareto dong. Yang berlaku ini mana yang lagi jalan kenceng aja nih yang dipertahankan. Iya. Nah, apalagi film-filmnya DC, walaupun dianggap bagus ya sebenarnya satu persatu tuh hasilnya bagus. Tapi secara keseluruhan Iya, nggak bisa tembus 1 billion itu yang Ya, berat. ya. Kecuali Joker kemarin ya. Ya. Tapi Joker sendiri pun kita nggak bisa bilang itu film superhero karena dan tulisan- susah juga mau diterusin. Nah iya. Tapi katanya sekarang lagi syuting mas. Iya, tapi ya kita sebenarnya Jokernya udah sehat gitu mungkin. aduh. Oh, Jokernya udah nggak suka ngelucu. Udah nggak suka ngelucu, udah nggak lucu. Siapa yang mau nonton? Jadi saya juga nggak ngerti kenapa mereka membuat Joker 2. Ya monggo aja Iya, itu iya. keputusan mereka. Cuman ya itu Mas Bagas jadi bahwa DC itu saya kurang tahu yang mau direncanakan untuk dijual Yes. itu satu divisi apa? Yes. Dua apanya? Apakah IP-nya ataukah hak tayangnya gitu? Dan yang ketiga adalah yang concern saya adalah DC komiknya sendiri. Karena walaupun walaupun DC itu punya film, punya serial dan lain sebagainya, without the comic it's nothing. Iya, kan? benar. Tetap Karena harus ada ada base-nya. legasinya. Iya, itu Karena ada dia. base-nya. Nah, saya nggak tahu sebagai fans DC sendiri gimana menurutmu? Saya sudah tidak jadi fan DC sejak enggak. Jadi kalau saya sih ngelihatnya bahwa kalau AT&T sendiri sebagai perusahaan induk yang setelah beberapa tahun yang lalu itu mengakuisisi Warner Bros ya. Ya. Gitu. Memang melihat bahwa kayaknya mereka tuh pengennya memang nggak di dunia entertainment lagi. Maksudnya nggak fokus di dunia entertainment lah. Banyak hal yang mereka bisa lakukan dan yang kalau nggak salah yang
melontarkan ada wacana untuk menjual Warner Bros beserta DC Entertainment-nya itu kan CEO-nya malah justru Discovery Iya, kalau nggak betul, salah. Siapa betul. sih namanya? David Zaslav. Ya. Tapi dia sendiri bilang mereka punya aset yaitu Batman, Superman dan Wonder Woman. Ya, tapi cuma 3 itu. Iya. Karena pondasinya memang 3 itu dan yang laku 3 itu memang Iya. karakternya ya. Maksudnya yang memang punya fanbase gede, terutama Batman. Betul, Terutama betul. Batman. Nah, Nah. tapi apa ya? Kalau misalnya si CEO tadi sudah bilang seperti itu, memang kita belum tahu nih bahwa pembelinya nanti kalaupun jadi dijual, ini pembelinya siapa? Iya. Karena Netflix juga termasuk di salah satu bursa kan, ya, bursa. yang ada di situ, termasuk Disney juga. Seperti itu. Tapi buat saya pribadi sih, saya nggak tahu, mungkin teman-teman fans DC juga kayaknya sejak beberapa tahun terakhir, tepatnya sih pas Justice League kacau ya, Iya. tahun 2017 itu kita udah kayak ya udahlah, ini emang Warner Bros nggak bisa dipegang. Ya, let it go gitu ya. Iya, Elsa. Gitu. Jadi kalau Warner Bros sih udah terserah aja, karena mereka juga kayaknya setiap kepala di eksekutifnya Warner Bros tuh bisa melakukan apapun yang mereka mau, dan tuntutannya fans adalah janji yang belum pada waktu itu belum dituntaskan adalah Justice League-nya versi Snyder akhirnya keluar dan itu luar biasa. Kita udah puas tuh. Ya. Harapannya ada hal-hal lain yang timbul dari extended universe yang sudah ada gitu, tapi ternyata dengan bergabungnya Warner Bros sama Discovery mungkin Animal Planet Extended Universe ya. Ini beneran nggak diduga tapi ya. Yes. Kita nggak menduga bahwa WB bakal, atau Warner Media nih, bukan WB. Warner Media bakal merging dengan Sama Discovery. Kalau ya tadi sebelum kita on air atau take seperti ini, kita juga udah ngobrol-ngobrol bahwa dulu sekali beberapa tahun yang lalu emang udah terhembus beberapa kali wacana tentang IP-nya DC Comics itu memang dijual, bahkan dijual ke Marvel gitu, maksudnya ditawarkan kayak Iya, gitu. benar. Gitu. Emang udah berkali-kali lah kayak gitu tuh udah ada. Tapi kita fokus di kali ini, keadaannya Warner Bros dan DC Comics seperti apa. Sebenarnya kalau saya pribadi jauh lebih menginginkan IP itu terwujud dengan baik. Ya. Siapapun yang megang ya. Iya, siapapun yang megang gitu. Katakanlah dibeli sama Tencent juga nggak apa-apa deh. Gitu. Iya. Jadi lebih ke arah situ sih Mas Gabe. Okay. Daripada ada mau dikerjakan tapi tarik ulur atau banyak pressure di situ, hasilnya juga nggak optimal. Iya. Mendingan ya udah siapapun itu yang megang, Timbang nanggung ya. ketimbang nanggung Iya, gitu. Betul sih. Gitu. Ada juga yang bilang bahwa wah, nggak mungkin kalau DC yang bakal beli, Disney yang bakal beli. Mungkin aja. Karena katanya nanti kalau Disney yang beli kena monopoli mereka, kena Oh, undang-undang hukum monopoli. ya? Ya, cuman gini Mas Bagas, yang namanya undang-undang monopolinya yang bakal kena Disney itu, kalau Disney beli DC secara keseluruhan. Oke. Tapi kalau Disney beli mungkin hanya DC Films Yes. atau hak siar filmnya aja, hak tayang filmnya, itu masih belum kena monopoli. Iya. Karena apa? Hal serupa terjadi sama Sony. Oke. Ya kan, karakternya Marvel yang di Sony itu dipegang Sony. Yes. Tapi MCU bikin Spider-Man Far From Home kan, dan Sony juga nggak masalah. Nggak ada masalah. Pada saat bersamaan Sony bikin Venom dan Morbius. Benar. Tapi kan itu juga ada ini kan, Mas Gabe, kesepakatan yang berbeda Ya, kan pada ya, saat itu. Tapi ya. memang lisensinya, kalau kita bicara soal Spider-Man, memang lisensinya sejak lama tuh dipegang untuk film layar lebar ya. Untuk film layar lebar itu dipegang Sony. Sony, Kan? betul. Nah ini hanya kalau buat saya sih, andai ya petinggi-petinggi atasannya ini bisa, talk gitu kan, dan mungkin termnya udah baik-baik aja. Kalau Geoff Johns sama siapa namanya Kevin Feige mungkin masih oke. Kalau orang lapangan, orang kreatif masih bisa. Tapi eksekutifnya Ya, itu dari yang berat. studio besar itu kan nggak menangani hal-hal kayak gitu. Iya. Di pikiran mereka hanya ada bisnis, just doing business aja. Iya. Gitu. Jadi Mas Kevin yang satu itu yang mungkin agak berat ya. nah, itu akan kita bicara bagaimana Kevin Feige yang sekarang sudah gundul pelontos, makin terbebani lagi, itu akan ada di Itu kepalanya udah kayak planet Titan itu. akan ada di pembahasan kita lebih lanjut sih. Tapi closing sentence-nya gimana nih Mas Gabe untuk keadaan ini dan harapan? Oke, harapan saya sama kayak Mas Bagas, apapun yang terjadi, ya kan, yang penting kita lihat bahwa IP-nya di sini bisa terwujud Yes. di tangan yang bagus.
Oke. Like I said, mau dipegang sama siapapun itu nggak masalah. Sutradaranya siapapun. Sutradara, sudah pernah sebelumnya ya dipegang Yes. sama siapapun nggak masalah. Yang penting ini jadi terjaga bagus. Karena kita lihat aja lah, Netflix pun bisa bikin konten bisa bikin ini DC kan, Sweet Tooth. Yes. Jadi mau dipegang sama siapapun nggak masalah, yang penting jadinya bagus. Yep. Dan jangan kontok-kontokan mulu lah, udah nggak zaman, kasihan DC-nya. Iya, kasihan banget sih DC. Mereka udah berusaha untuk karakternya yang kasihan. Karakternya bagus-bagus Karakternya loh yang kasihan gitu. Jadi udah berusaha untuk diangkat, tapi petinggi-petinggi studionya ya dalam tanda petik mengacaukan banyak hal karena kepentingannya juga beda-beda gitu. Jadi ya Dirasa kurang ini sih Mas Bagas, dirasa kurang family friendly kalau dibandingkan sama IP Harry Potter. Lalu, yang sama-sama di bawah Warner Bros. Monsterverse itu sama-sama Warner Bros. Iya, oke. Apalagi sekarang Warner Bros bentar lagi punya senjata kuat nih. Dalam studionya turun, Mortal Kombat jalan ya. Iya. Dan sebenarnya terintegrasi sama gamenya juga ya. Iya. Game-gamenya juga banyak yang bagus yang keluaran Warner Bros Games WB Games, WB betul. Games itu. So ini benar-benar sesuatu yang at least WB doing good lah. Aku rasa sih kayak Warner Bros tuh kalau dipegang oleh orang yang bagus, tim yang bagus dan momennya tepat, Iya. semuanya berjalan oke sih gitu. Tapi kalau pas enggak ya wes gitulah gitu. Oke, teman-teman, segitu dulu aja obrolan kita tentang Warner Bros yang kita lihatlah perkembangannya beberapa hari ke depan, tapi Tarik nafas, tahan nafas, santai. tapi apapun itu kalau saya seperti yang saya dan Mas Gabri tadi bilang, kami sih setuju bahwa siapapun yang megang Warner Bros asalkan karakternya digarap dengan baik. proper dan treatmentnya sesuai sih Nggak masalah. nggak masalah. Oke. Kita fans siapa yang lihat apalah yang jadi. Sip. Thank you udah nonton episode yang sekarang. Sampai ketemu di konten yang selanjutnya. Bye.